down. Turtle sudah mulai ditarik-tarik oleh Drian dan kawan-kawan. Jump in, Demonic Force, heavy spin dilakukan. Kairi dalam keadaan yang sekarat. Retribution ditahan dan ternyata ada di tangan Kairi. Masih ada Dagger yang tidak bisa connect menuju ke arah teman-teman dari tim Onyx dan disengage dari teman-teman Geek Farm karena mereka kehilangan satu buah objektif yang cukup penting. Yes. Dan inilah dia bantuan dari seorang boost juga Hampir untuk ngejab tadi ke arah turtle-nya dan ngebuat dari Janna Cutie juga nggak bisa asal-asalan masuk dengan Slaughter dan juga Incandescence-nya karena banyak banget tadi yang bisa nge-counter atau ngebalikin keadaan. Dan ini merupakan sebuah keuntungan setelah tadi 2-0 Geek Fam yang udah diamankan ya. Iya, poin kill-nya. dan jadi turning point ya. Ya. Dan di pause lagi. Oke. Sabar teman-teman, tenang, kencangkan sabuk pengaman, persiapkan cemilan, dan kita tingkatkan kesabaran. Kayak di device ya atau karena kayaknya nggak mungkin koneksi. Tapi sampai SIM card net apa ya kira-kira ya? Apa Ganti. spike? Bentar. Udah bukan ini. Udah bukan Janna. Apanya? Itu tuh Janna HP-nya miring, aman. Semuanya miring, Be. Iya maksudnya berarti udah bukan dari Geek Farm. Onyx juga aman-aman aja tuh. Iya. Itu udah terjadi lagi nih kayaknya. Ini nggak tahu deh. Iya, Aboy aman. Ya kan? Look aman. Dan mulai lagi. Oh iya. Oh iya, ding udah mulai lagi. Spike, Udah jongkok spike lagi. ping deh ya. Dia pingnya lompat gitu kayaknya ya. Kayaknya. Karena Yang kadang- tiba-tiba berapa? Itu loh yang paling sering tuh yang paling nyebelin sering loh. begitu. Yang tiba-tiba koneksi hilang. Pas Iya. kita lagi misalkan farming terus jadi kayak diem Jadi dulu. kayak diam dulu ya. Kalau nggak jalan sendiri. Jalan sendiri. Padahal analog kita udah kemana, tapi dia kayak jalan sendiri. Iya. Terus kayak tetek gitu. Gimana ya? Ngejelasinnya. Ya. Kayak langsung lompat gitu. Nah, pas udah mulai normal ya. Oke, udah mulai masuk Udah in game mulai. sepertinya. Kembali lagi menuju ke line of down. Sabar teman-teman, tahan emosi, jangan ada provokator. Kalau ada provokator, tutupi saja dengan komentar positif pastinya. Kalau kata KB, lope kuning dan lope hitam. Yoi, black and yellow. Black and yellow. Love. Emot love itu udah menutupi komen-komen negatif dengan energi positif. Betul. Kudakan yang sudah spam emot love kuning sama hitam, rezekinya lancar, sehat Amin. selalu, Amin. dapat jodoh yang baik, Amin. dan bahagia selalu hidupnya. Amin. Dan di arah belakang Balaiski sepertinya dalam ancaman yang cukup serius karena kalau dia terlalu lama untuk stay di sana. Jadi malah dibalikin ya. Iya dibalikin. Tiba-tiba udah ada satu Demonic Force barusan. Karena timingnya juga udah mau ada turtle yang kedua. Dalam 5 detik lagi muncul. Yang sudah diawasi juga oleh Luke. Dan ditarik. Kairi, ya. Kairinya level 7 sih. Sedangkan level Janna Cutie masih level 6. Oh dia parapel dulu buat nyamain level di level yang ke-7. Oke. Kayaknya sih akan seperti itu karena look-nya akan sedikit mereset dari Lord dan dikuasain banget 3 hero dari teman-teman Geek Farm. Coba untuk tahu banget dia lihat. Bahkan ditungguin terlebih dahulu. Kairinya udah level 8, lebih jauh lagi net sepertinya. Untuk dari segi level. Happy spin, guiding win, dan bahkan Surging Eagle, retribution lagi-lagi diamankan oleh seorang Kairi. Dan bahkan kita lihat juga Boots yang mengincar ke arah belakang Janna Cutie-nya, tapi kita di sini masih ada flicker, tapi nggak bisa dikejar terus-menerus lagi-lagi. Povius, apapun dash-nya, apapun reposition yang dilakukan musuh, tetap bisa dilompatin dan dapetin 1 poin kill tambahan. 1v1 situation di ada bottom lane juga cukup keras sepertinya. Pertikaian yang bisa terjadi. Cewek. Flicker kah? Enggak sepertinya karena dia bakal recall juga. Dan jangan lupa apply kartu kredit HSBC Visa Platinum untuk dapetin cashback sama dengan 750.000 dan juga 2 kali poin reward setiap transaksi fashion, dining dan juga pembelanjaan di luar negeri. Demonic Force ya tadi. Demonic Force? Ya, Iya. ya kan. Kenapa? Nggak apa-apa. Tadi gua agak Ultimate tiba-tiba- bener. Iya, Demonic Force. Tenang. Dan masih kekejar ya. Sampai ini kan sampai flicker kan tadi looknya dan tetap tumbang sebenarnya. Tapi ditambah dengan bagaimana di area bottom lane yang match up-nya sebenarnya masih sama-sama imbang. Cuma kayak terlihat cewek lebih karena unggul turtle karena nggak sih? turtle satu. Turtle Yang dua kedua kali. net, Ya. dia dapat banyak banget gold buff sama tadi dapat Kramer. Dapat Kramer. Oke, yang membuat dia lebih unggul dan lebih mengingatkan lagi juga buat teman-teman.
Download Omne by FWD pastinya secara gratis di App Store dan juga Google Play. Tergantung dari device apa yang kalian gunakan. Dan juga untuk saat ini sebenarnya akan ada team fight. Samo dalam ancaman, tapi masih single Eagle ke arah belakang. Samanya tumbang, jadi juga tumbang. Romer tuker jungler, sementara Lewandowski dia flicker jump in. Coba untuk memainkan pasifnya, tapi ternyata Drian hanya loncat 1 kali, 2 kali saja. Sudah cukup sepertinya langsung turun menuju ke arah tanah dari Land of Dawn. Yes, masih bisa mengamankan Kramer juga. Baloyski masih bersembunyi. Kelihatan ada heavy spin. Wah, dikeluarkan, didorong sedikit, tapi caderannya masih bisa untuk sliding dan bahkan dia menggunakan flicker yang mundur ke arah belakang. Enggak berhasil dapetnya. Andaikan tadi hit dari Rainer ya kena, mungkin itu bisa dapetin flame shot untuk last hitnya. Yes, tapi di sisi lain Kairi hadir kembali level 10. Janakitnya masih dia ada level 9, ketertinggalan sedikit bahkan. Dari segi retribution sama-sama ready, tapi ternyata Janakit sempat untuk mendapatkan 1 buah retribution poinnya. Second Eagle didapatkan dan bahkan diloncatin lagi sama Drian. Gak punya lagi untuk escape ability dari Incandescence karena sudah digunakan di area Turtle. Yes. Harus menemukan nyawanya. Ngebuat Kairi juga masih bisa punya mobilitas untuk farming di area jungle, tapi kita lihat Black Shoes sudah digunakan dari seorang aboynya. Drian tidak memaksakan dirinya. Kairi, apakah dia berani? Harusnya sih berani untuk dapetin purple buff milik seorang Gashen. Dan itu dia yang dibutuhkan. Tanpa adanya retreat tadi yang digunakan di arah jungler sendiri, Kairi jauh lebih unggul. Dapetin dengan retribution-nya. Tidak terkena aim of Vendetta-nya. Ngebuat Kairi akan lebih jauh levelnya dari Janna QT. Gashen di awal-awal akan sedikit berat banget ini. Dia bahkan cuma jadi 1 item doang, Genius One doang. Bahkan 1 Magic One ini kita masih belum tahu loh mau kemana. Karena menurut aku pribadi Net ya, akan lebih baik kalau dia bikin Kara Winter Truncheon duluan. Untuk menghindari banyaknya serangan dari teman-teman tim Onyx kan. Kayak ada Demonic Force, ada Heavy Spin, ada Jab juga yang burst damage-nya sangat amat tinggi. Circling Eagle, Samo. Masih tarik wing, flicker digunakan untuk escape. Masih ada 1 darah terakhir dan ternyata Aboy sakit banget. Yang menggunakan Angry Gloom yang dia miliki dan Janna menunggu eksekusi di area sampingnya. Kadera juga udah selesai dengan endless battle untuk menembus kepada tubuh dari sosok Drian nantinya dalam area team fight. Agak terlalu komit sih bisa gue bilang si sama HT ini atau Thomasnya. Dan teman-temannya juga agak sulit juga untuk ngedive in ke arah outer turret. Yang ngebuat ya sudahlah, mending relakan saja 1 orang dan itu juga Romer. Dibandingkan harus mati banyak karena di sini Dominic Force sudah mulai di-trigger juga dengan menggunakan 1 flame shot-nya. Tapi masih jauh untuk follow up atau backup-nya. Boots, mau flicker kah? Boleh komit? Tidak ternyata. Ada aman-aman. Ya ada top lane. Sakit banget. Samo ternyata menjadi 1 korban dari Ten Dagger yang keluar dari Janakit. Dan bahkan kalau dilihat Samonya terus ya. Iya, Samonya terus. Menurut lo rugi atau enggak? Menurut aku malah Geeknya yang rugi kalau terlalu banyak di team fight ya nantinya. Jadi kayak source mereka bakal hilang untuk Romer dan sementara itu Kairi adalah target utamanya seharusnya. Tapi untuk sekarang kena Town masih ditahan untuk heavy spin-nya, ditarik Kairinya bener-bener gak dikasih pulang. Ditendang terus dengan stack 10-nya tapi Boots dia terjebak ke depan. Janakit dapetin 1 poin kill yang mahal. Drian loncat dengan Demonic Force mencoba untuk mengincar ke arah Baloyski. Dipindahin tim fight-nya daripada mengincar ke arah Kadera. Lebih baik mengincar ke arah Baloyski. Menghindari pergerakan Demonic Force dari seorang Drian agar Kaderanya tetap aman. Jadi yang terjadi, Ivo Pendek, Drian yang diincar, mencoba untuk 1 heavy spin. Janakit yang kena, fall damage-nya mana langsung ada cewek juga yang memfollow up damage-nya dan bahkan 1-2 orang. Dan Kairi juga sumbang, Cadera, flicker ke belakang, Demonic Force aktif lagi. Masih bisa lompat kembali 3 orang yang kena Drian tapi terkena damage turret. Dan dipanggil, nggak bisa ternyata. Double kill, Cadera, Chandra. Yang lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa di team fight terakhir. Dan untungnya ya tadi kalau teman-teman lihat cewek lagi pegang sniper. Beda cerita kayaknya kalau misalkan dia pegang Nibiru dari awal. Nibiru terus pokoknya, dia basic attack terus. Namun ini bisa dijadi poin plus juga sebenarnya bagi Onyx kalau snipernya kena. Itu bisa bener-bener dua dapetin instant point tanpa harus merelakan banyaknya korban jiwa. Dan buat sekarang cewek dia ada di level yang ke-12. Ultimate-nya udah ready banget di level yang ketiga.
Dan bahkan banyak banget objektif yang dia dapatkan plus win of nature. Sebagai sebuah bentuk respect terhadap Kadera. Kadera ya, Karena tadi. wah Kaderanya sih udah punya Malefic ya. Wah. Ini Drian sih sudah boleh pasang Immortal sih di tubuhnya. Dan buat teman-teman jangan lupa play your way the Aurora Collection from Logitech G. Yes, menuju menit 12 ditarik kembali. Mau dipaksa di Lord berwarna ungu atau menunggu 20 detik lagi. Untuk Lordnya bakal enhance untuk dapetin satu charge tambahan juga. Tapi kita lihat juga di minimap. Udah mulai ditarik, Samo HT, flicker ke arah belakang, guiding win mana belum ada, diincar kepada Aboynya, tapi dari belakangnya Boleskinya, dan bahkan Kadera yang diincar, heavy spin, mana from damage-nya, dan langsung di follow up begitu saja, double kill diamankan oleh seorang cewek, yang ngebuat mereka menang team fight-nya, dan bakal terbuka lagi pastinya untuk anak-anak Onyx, melakukan team fight di arah bottom lane-nya, flicker, mencoba di follow up damage, ada Luke juga, ada Jenna Cutie, mundur kembali, dan harusnya mereka fokus terhadap Lord yang kedua, maksudnya udah enhance. Karena Lord pertamanya tadi ditahan, tidak mau dikomit sama anak-anak Big Fam. Ini nyari 10 stack tapi cukup beresiko untuk Kadera. Karena dia kan kelihatan sama Kairi kan. Jadi Sekali ada kena flicker juga headbutt tadi. langsung di heavy spin. Betul. Dan mau gak mau ya dia harus menerima kenyataan kalau flickernya ditahan. Iya dia terjebak kan tadi Iya. di dalam ruang nostalgia. Di dalam area Purple Buff. Nyanyi lu lama-lama, Pi. Itu namanya penggunaan kata-kata. Wes, tapi kali ini langsung ada Wave of the World. Terlalu sakit damage dari Drian. Coba untuk terbang dari Samo, mencoba untuk membeli waktu sedikit. Headbutt pun dilakukan. Lupa coba untuk membeli waktu, tapi dari Driannya masih survive. Di arah belakang, Aboy. Bakal dikejar juga sama Drian. Shield absorbnya terlalu banyak Kadera. Mencoba untuk memberikan dealing damage-nya. Dan akhirnya ada pertukaran 1 point kill. Tapi malah jadi 2 untuk 2. Janna Cute juga tertumbangkan. Samo tidak hilang, Bung Cornet. Oh my god, dan buying time yang dilakukan oleh seorang Dian lagi-lagi dengan absorb damage-nya. Ngebuat distraksi dari anak-anak Geek Fam. Benar-benar gak bisa ngegapai atau ngebantuin Janna Cutie yang udah masuk dive in ke lini belakang dari anak-anak Onyx Esports. Tapi lihat, Lordnya udah ngecharge dia. Harusnya dia gak bakal ngecharge ke turret di bawah. Tinggal menunggu. Ini bakal initiate seperti apa dari anak-anak Onyx Esports. Walaupun tidak adanya flicker, tapi mereka lebih memilih untuk ngeriset kembali. Sama-sama bermain disiplin, main aman. Gak mau buru-buru untuk komit dapetin best turret milik anak-anak Geek Fam. Iya. Bahkan dari tadi kita belum melihat combo Panther loh. Apa tuh Panther? Panda terbang. Oh, iya. Yang dimana Matilda dan Akai ini bukan tanpa alasan pasti net di first phase 2 pick langsung Akai dan juga Matilda. Bahkan dari segi item Oracle. Oh, Drian ngejawabnya dengan Oracle. Jadi langsung dia buat sebelum Ice Queen won sangat bisa dibilang cenderung lebih main defensif dari Makanya Drian ya. Armornya dari tadi Iya, shield absorbnya makin tebel dan makin banyak. Dan juga kalau ngomongin Janna, dia mau nembusin shield absorbnya pakai Holy Crystal. Holy Crystal. Tembus sih sebenarnya. Ini udah Divine Glowing One juga. Level 14 juga. Game horror, ini dia Conceal Play, Samo, dia bakal tumbang sendirian dan pick off yang manis dari Geek Farm. Berhasil untuk mendapatkan 1 roamer dari Onyx Esports. Dengan ciri khas ganking dari anak Geek Fam ya. Game horror. Konsil ke tempat yang benar-benar mengejutkan tadi. Dan ngebuat dari Samohati juga, ya daripada dia ngebuang Source Ultimate atau misalkan ngebuang spell dia, lebih baik ya pasrahkan saja. Toh juga masih bisa untuk team fight di nextnya. Pas ada Lord, 10 detik lagi udah mulai ada. Samo bikin buku ya. Dia lebih optimalin untuk Nyari CD. spam, iya untuk Spam spam guiding ini win ya kayaknya. kan? Guiding win. Atau jangan-jangan nanti bakal manfaatin untuk cari 45% cooldown reduction. Jadi 45 bisa nariknya tuh berkali-kali. dari, tunggu. Kalau dia full emblem kan bisa plus 10 ya? Iya. Plus 10, plus 35 sama buku. Oh tapi rata-rata Laginya enggak apa? ya. Movement speed sama ini. Movement speed sama biasanya ya. Movement speed sama hybrid gen. Nah 25% tuh dari ini. Dari 5%-nya tuh dari emblem. 20%-nya dari Edit Talisman. 10-10-nya dari Oracle dan juga Domi Ice. Tapi ternyata Kairi. Masih aman. Headbutt pun masih ada. Dan bahkan 3 orang dash. Tapi Drian belum mau loncat sepertinya. Yes, dan lagi-lagi bootsnya. Benar-benar coba untuk mainin lane-nya. Dirapihkan juga dari bottom lane-nya. Buat dari anak-anak Onyx juga nggak bisa buru-buru untuk melakukan team fight. Kairi masih menahan heavy spin-nya, masih mencoba untuk tenang, sabar, ada guiding win. Tidak mau terburu-buru mengeluarkan 1 ultimate dan ngebuat dari anak Geek Fam juga harus mundur kembali karena lagi-lagi boots-nya yang ngekontrol untuk lane management-nya di arah bottom lane. Oke. Cukup berbahaya sebenarnya dari Kadera.
Karena dia terekspos dari segi posisinya. Tapi ada flicker sekarang. Janakyut, dia juga sebenarnya masih menunggu bahwa kalau nanti ada backstep, dia yang akan merespon backstep tersebut dengan melakukan pick off balasan. Iya. Dan sekarang mulai tarik-menarik dari segi Lordnya Geek Farm. Benar-benar memainkan tempo permainannya udah yang dapet sangat info amat sih. ciamik. 5 member di sana. 5 member itu dia. Sneaky Infonya udah ada ini. Aduh, 4 lawan 5 di daerah Lord. banget di sana. Dan Oh, banget. miss. Bahkan Lordnya membantu dengan efek stun. Renal Apati. Gak kena. Spear connect. Dan Brian juga hanya memberikan informasi di dalam area bush. Nah, Oh, ada ada join the fight. 5 lawan 5 kah? Dia flank ke arah belakang. Masih sabar menunggu, ditarik Lordnya. Dengan darah yang cukup sekarat juga, 2 bar HP terakhir dan bahkan Riannya ditarik tapi masih mempunyai satu ultimate. Diterbangin begitu saja si Eagle-nya dari seorang Rian dan push join the fight di arah belakang, mencoba untuk flicker lagi ke arah belakang dan fokus terhadap Lordnya. Didapatkan Lordnya dan bahkan lagi-lagi caderanya sakit Cadera. banget, ngebuat mereka harus retreat, cabut semuanya, tidak boleh memaksakan team fight karena look-nya ngebuka, dipaksain, dikejar. Ada Bolinski juga, oh my god, ceweknya menjadi sasaran. Masih ada Guiding Wind, ada Kairi juga, tidak ada ultimate dan bahkan diamankan begitu saja. Bolinski still survive, masih ada Kadira juga. Oh my god, masih sama-sama survive. Tidak ada satu orang pun yang tershutdown lagi. Hanya Drian saja KB. Dan walaupun mendapatkan Lord ini membuat Geek Farm memaksa Onyx Esports untuk mundur, pulang, reset, dan juga regen terlebih dahulu. Kadera dengan tendangan bolanya yang sangat menyakitkan ini membuat teman-teman dari Onyx Esports walaupun mendapatkan Lord tetap mendapatkan cedera juga. Karena mereka nggak bisa untuk mengambil sebuah opportunity. Ketika mereka mendapatkan objektif. Look, sendirian, kena flicker, terjebak, headbutt, masih ada energy eruption. Heaven Speed dilakukan, coba untuk spray down dengan debilization tapi ternyata ditarik kembali. Dan tidak dapat turun dengan Guiding Wing. Gesernya juga mati, kedua, Janakyut juga tumbang, ternyata tersisa 3 dari Geek Farm. Kali ini masih ada Drian yang belum join the fight. Kadera, wah, Blade of Despair. Wah, oke. Makin lebih tajam dari segi physical attack-nya. Ini nggak ada flicker juga dari anak-anak Onyx. Agak susah juga untuk initiate ke arah Kaderanya. Ini caderanya message masih enak banget sih. Dia tinggal jaga jarak, dia juga punya flicker. Tinggal bersihin minion. Sabar nunggu inisiasi dari Bolinski. Walaupun tidak terkena dari ultimate-nya tadi. Main Dari bola, anak main bola, main pastinya. bola. Masih ada Black Shoes. Main Bolanya bola, ada main bola. bolanya. Gila. Main bola sih main bola ya. Tapi nggak bola Bruno juga. Tapi kayaknya masih ada Hesplau sih cewek. Masih ada Penuh lagi favor darahnya. item juga kan dari Matilda. Aman. Dua lifesteal. Gila. Wave of the World pedes Tuh loh. biasa gue mau jujur-jujuran aja. Ini kayak bukan Geek Farm yang gue kenal men. Ngeri banget sekarang ya. Hey, apakah Iya. kalian lupa dengan Apa hashtag tuh? 1,5 tahun kita yang dulu? Geek Farm, Refarm. Geek, oh iya. Itu dia yang Cuman terjadi gue masih sekarang. sering nge-cash juga tuh Geek Farm Refam ya. Wah, emang sekarang kenapa Net? Kan sekarang gue di MPLI. Oh betul. Sama, saya juga nge-cash di MPLI Net. Alright, back to the game. Masih 40 detik lagi untuk Lord akan muncul. Dan semua source spell dari kedua tim sudah ready. Bahkan Aboy juga kalau misalkan dilihat dia belum ter-shutdown ya. Ini Agak masalahnya sulit juga juga untuk Nyentuh shutdown Aboynya PR banget Iya. di sini Net. Gara-gara dia ngejawab pakai Necklace of Durance loh. Jadi Drian yang tadinya kuat nahan semua damage dari Aboy dan juga Kadera. Sekarang Drian ragu-ragu untuk loncat jadinya. Karena sekali dia loncat dia bakal kehilangan shield absorb-nya dengan cepat. Betul. Dengan burst damage milik Lilia, slow juga. Dan Lord yang sudah enhance evolve bahkan karena sudah menit 20. Ini akan menjadi Lord yang cukup berarti. Loh. Kairi. Tapi akan menjadi fight yang cukup berarti juga karena kita lihat sini Kairi. Nyaris saja dia menculik seorang Aboy. Sakit. Masih ada Guiding Wind, masih bisa dipanggil, masih bisa aman. Selagi masih ada Samohati di arah belakang. Ketika Guiding Wind-nya aktif, Baloyski lagi-lagi menarik satu orang saja karena seorang Drian ya, dia mereforce keluarga tapi kita look-nya mengincar ke arah satu orang. Butsi yang menjadi sasaran. Masih sama-sama menahan flicker ya, masih sama-sama menahan untuk menginisiasi team fight. Karena mereka menganggap ini adalah fight yang sangat penting. Ini adalah timing-timing yang sangat krusial. Walaupun kita lihat di arah mapnya, Janakyut juga menunggu di atas bush. Menunggu Wah, timing yang tepat juga. Ini yang bahaya nih. Kaderanya nyaris 10 stack dari Lord. Bahkan udah mulai ada pergerakan dari stack Janakyut. Pasti 10 stack. Kairi juga harus lebih berhati-hati kalau misalkan dia mau ngebadanin dari Kadera.
Dan di sisi lain Radiant Armor sudah terjawab bagi Kairi. Ada satu pergerakan, dua hero kena, langsung ada Bennett Rage, Kairi, Heavy Spin, tapi ternyata jarak cute menumbangkan satu dari Kadena mendapatkan Lordnya. Lihat di belakang, Baleski tumbang tapi cewek tershutdown. Wave of the World, main bola, langsung ditendang sama Kadera. Tapi mencoba untuk bertahan dan masih bertahan dari Kadera. Dia masih survive. One last HP, masih ada Immortal dan Evolve Lord untuk Geek Fam ID. Geek Fam Revamp ini yang benar-benar ditunjukkan oleh semua anak Geek Fam ketika di team fight terakhir. Mereka memanfaatkannya dengan sangat-sangat baik dan bahkan kita lihat caderanya atau candranya still survive dengan darah yang sangat kecil, sangat sedikit. Let's go the People Champs. Mungkin sudah mulai ada sorak-sorak tentunya dari para penonton. Kali ini mencoba untuk melihat Geek Fam melawan champion of MPL Indonesia. Lordnya udah charge tapi it's okay. Masih ada wave minion juga, Samo tersisa sendirian. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cewek muncul, ada Heavy Spin juga. Dan Boots hilang di depan sana, Heavy Spin dilakukan Aboy. Masih Immortal, Winter Transit juga coba untuk bertahan. Loh, dia masih kuat banget. Kairi Wing ke belakang, Kairi tumbang. Samo juga mencoba untuk bertahan tapi dia bakal masih bisa ditahan. sangat tinggi. Kadera, masih Immortal. Fight back. Dia bakal di fight back. Masih Wind of Nature dan hilang. Terkena jam shotgun. Oh my god, what happened? Cewek tumbang. Jana Cute mencoba untuk bertahan. Masih ada Immortal. Winter bakal dia gantikan. Demonic Tidak Force. sepertinya. Masih ada Boots dapetin double kill. Boots Jana moment. Cutie. Jana Cute ditumbang. Dan Boots mencoba untuk mendapatkan triple kill. Triple kill from Boots. Moment again, Bung Cornet. Boots akhirnya mendapatkan 3 poin kill yang sangat penting dan membuat anak-anak Geek Fam belum bisa untuk nge-end gamenya. Dan masih bisa ditahan oleh anak Onyx, tersisa Baloyski dengan cooldown death yang sangat banyak. 30 second atau 25 detik lagi untuk Kaderanya akan kembali hidup. Tapi ini bakal susah banget. Baloyski sendirian mencoba at least dia bersihin minionnya. Masih bisa. Dan harusnya masih bisa untuk ditahan oleh anak-anak Geek Fam. 1 minion terakhir masih bisa di-clean. Dan masih berjalan pertandingan 23 menit permainan dan masih berjalan teman-teman. Luar biasa, Geek Fam dan juga Onyx masih melanjutkan pertandingan mereka, masih belum mau melepaskan game pertama karena Bung Cornet best of 5. Game pertama itu sangat penting sekali. Emang yang paling panas tuh emang game pertama biasanya. Dan ini yang ngebuat mereka bisa dilihat hanya mempunyai satu best turret terakhir saja dari masing-masing tim. Tinggal gimana caranya untuk mereka membuat tim fight yang sangat baik. Yang menentukan kemenangan pastinya nantinya. Miskom. Tadi mungkin niatnya Kairi tuh ngasih purple buff-nya ke Drian, tapi ternyata masih keambil sama pasif true damage-nya jungler kan. Retribution. Kadera. Dia punya Wind of Nature sebenarnya. Tapi udah gak ada immortality untuk 3 menit. Tadi udah pecah soalnya. Kalau mau dia tukar jadi Winter. Bisa jadi. Jadi kalau Driannya loncat ke belakang, masih mampu bertahan dia. Dan lagi-lagi ya, lalu si Chandra ini di tengah untuk cari setiap tuh, mencari stacknya untuk pasif dari seorang Bruno untuk nambahin kritikalnya. Ya net sekali tembak tuh, sakit banget itu. Gitu dia. Lihat tuh, Start lagi Lordnya. sisa berapa tuh dari 70.000? Dan Baloyski lagi Baloyski yang bener-bener ngacak-ngacak dari formasi anak-anak Onyx. Dan Luke juga yang mencoba untuk motong sekarang. Oke. Ada ganking mungkin. Sempatkah? Langsung di Lord. Dibuka nanti Lordnya. Rotasi lagi. Mulai berjalan. Dari Bootsnya juga. Kairi is coming. Boots is coming. Semua datang secara perlahan-lahan. Flicker Baloyski. Miss. Dan bahkan di sini Baloyski-nya Immortality mungkin akan pecah. Karena ada Kairi juga di depan. Tapi lihat Chandra dapetin 1 poin kill-nya. Dan kita lihat masih ada satu ultimate juga dari seorang Samoa Tim Flicker ke belakang. Baloyski still survive. 1 more HP didapatkan oleh seorang Drian. Dan bahkan damage dari Samoa juga terlalu keras, terlalu sakit. Dan bahkan ada Q tidak ada belakang. Mengincar ke arah seorang cewek. Dan masih ada Winter Transit, tersisa 2 orang saja KB. Dan mereka ada 4 orang yang bisa start untuk Lordnya. Dan wave minion yang muncul pas banget di 41. Jadi tidak akan ada wave minion yang mendorong dari area mid lane. Geek Fam ID mendapatkan sebuah Lord yang begitu mahal, begitu kuat, late game power. Dan ini kesempatan yang sangat amat emas untuk mendapatkan game pertama dari Geek Fam ID. Bruno dari Kadera
yang membuat seolah-olah teman-teman dari Onyx Esports cedera. Perlahan-lahan tapi pasti 20 detik tanpa adanya Boots. Didorong wave minionnya. Mereka ini. Ini dia wave minion yang terakhir akan muncul mungkin dari teman-teman dari Tapi Onyx lihat Esports. atasnya juga ke-push. Gak masalah karena ada wave minion balasan. Dan lihat langsung win. jump in di arah depan. Gading Satu masih gerobak, ada. satu gerobak. Samo, satu gerobak ke Kadera. Masih ada win of nature. Oh, Dan Gigfam Revamp is real. Dan mereka dapetin satu game pertama yang sangat penting di Best of 5 Grand Final FPL Invitational 2022. Wow, ini sih Gigfam.